Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perspektif sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik yang mempengaruhi proses pendidikan. Namun sebelum itu, saya di sini akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Sukma Mulyani. Kemudian yang kedua ada teman saya, Inka Oktaviana. Yang ketiga ada Vivi Oktaviani. Dan yang terakhir ada Septia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan perspektif sosial budaya, ekonomi, politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Indonesia merupakan negara yang multikultur, sehingga setiap daerah juga berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses pendidikan di Indonesia. Perspektif sosiokultural yang meliputi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan keadaan daerahnya masing-masing. Karena memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pendidikan di Indonesia kerap kali menerapkan sosiokultural dalam pembelajaran karakteristik peserta didik. Guru menjadi peran terpenting dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru juga harus mengenali profil peserta didiknya dengan baik. Karena setiap karakter peserta didik dipengaruhi oleh keadaan latar belakang yang berbeda-beda. Keadaan latar belakang sosiokultur yang berbeda itulah menjadikan karakteristik peserta didik pun juga berbeda. Hal tersebut akan mempengaruhi gaya belajar, minat belajar, serta motivasi mereka untuk belajar. Sehingga guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus melihat bagaimana keadaan sosiokultur peserta didik untuk menentukan model, metode, serta media pembelajaran. Maka dari itulah, perspektif sosiokultural dalam pembelajaran mempengaruhi suatu proses pendidikan. Kami akan memaparkan hasil diskusi terkait kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik. Kesiapan mengajar adalah mengorganisasikan lingkungan belajar di mana guru sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik dalam belajar dan berkegiatan. Maka kesiapan mengajar harus memperhatikan pemetaan dan latar belakang siswa atau peserta didik. Pemetaan tersebut adalah memperhatikan dari minat peserta didik, gaya belajar, motivasi belajar, dan potensi dari peserta didik tersebut. Demikianlah terkait dari kesiapan belajar dari kelompok kami. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Adapun persamaannya, pendidikan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Melalui pendidikan dan pembelajaran memberikan pemahaman kepada peserta didik cara berperilaku, norma, keterampilan, kehidupan religius, dan perkembangan fisiknya. Melalui pendidikan dan pembelajaran, ilmu ditransfer dari generasi ke generasi, tidak lain merupakan proses pelestarian budaya, sosial, dan ekonomi. Adapun perbedaannya, seperti cara pandang antara politik berhubungan selalu dengan pendidikan. Politik dan pendidikan sangat erat dan bahkan selalu berhubungan, sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Ada anggota kelompok juga yang berpendapat bahwa ada beberapa daerah yang tidak dipengaruhi politik dalam dunia pendidikan dan proses pembelajaran peserta didik, karena daerah tertentu jauh dari jangkauan atau daerah 3T. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apa persamaan dan juga perbedaan pandangan mengenai mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik dalam pembelajaran peserta didik yang dimiliki. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai persamaan.
Dalam proses pengajaran, pendidik harus adil dalam memberikan pembelajaran bagi semua peserta didik dengan tidak membedakan antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa memang peserta didik ini memiliki karakteristik yang sangat beragam sekali yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik dari peserta didik itu sendiri. Dan kita sebagai guru itu harus bisa memberikan pelayanan yang sama kepada peserta didik karena mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ilmu dan juga pengajaran yang sesuai. Kemudian di sini adalah perbedaannya. Di sini guru dapat menentukan sendiri bagaimana cara pendekatan ataupun cara yang tepat untuk dapat menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik yang memiliki perspektif yang beragam. Guru juga dapat melaksanakan pembelajaran yang berhubungan dengan lingkungan dari peserta didik. Jadi pembelajaran terdiferensiasi dan pembelajaran yang berdasarkan dari pengalaman peserta didik itu sendiri kemudian diintegrasikan di dalam pembelajaran ataupun di dalam materi. Hal ini tentu akan menjadi perbedaan karena dalam melakukan pendekatan, pendidik akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Karena apa? Karena peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya itu memiliki keberagaman dalam hal sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Sehingga dalam melakukan proses pendekatan, pendidik melakukannya dengan cara ataupun dengan gaya yang berbeda kepada setiap peserta didik.